Taala yang masih berikan kita nikmat, baik nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ukhuwah, dan salah satu nikmatnya gitu ya, kita bisa kumpul nih di agenda kelas media pertama nih, yang bisa dibilang gitu ya, sebagai napak tilas awal untuk ya perbaikan langkah gerak dakwah kita ke depan. Gitu. Dan beruntungnya juga gitu ya, salah satu apa ya, bisa dibilang keuntungan gitu ya, ketika kita ada di majelis ilmu, kita terus gitu ya didoain sama malaikat untuk terus diampuni dosanya. Jadi kurang apa lagi gitu ya, kayak gitu. Dan itu sudah seharusnya kita syukuri dengan nantinya gitu ya, beres dari kegiatan ini ya, hal-hal yang kemudian bisa diambil hikmahnya, bisa diimplementasikan dan disebarkan gitu ya buat orang banyak. Salawat serta salam telah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang harapannya banyaknya gitu ya gerak langkah dakwah kita bisa nge-mention Rasulullah gitu, bisa nge-tag Rasulullah buat nantinya gitu ya, ngajak kita nih gitu buat nanti ya dapat syafaatnya, baik ketemu di Telaga Kausar, baik nantinya dapat pertolongan kalau misalnya kita nauzubillahnya gitu ya masuk ke dalam nerakanya Allah gitu. Dan ya itu tadi bisa menjadi ya doa kita bersama supaya nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya dari yaumil akhir nanti. Nah sebelumnya gak usah panggil pemateri ya, santai aja karena ini orang dalam semua. Jadi santai aja teman-teman. Tuh. Bentar ya, aku coba share screen dulu. Ada share screen. Udah. Oke, jadi insya Allah gitu ya, malam ini kita coba untuk sharing-sharing gitu ya, bukan materi sebenarnya. Jadi mungkin Fatul punya beberapa pengalaman yang teman-teman belum dapat gitu ya, bukan nggak dapat ya, belum dapat, dan harapannya ya apa yang kemudian Fatul punya bisa jadi langkah akseleratif gitu ya, langkah supaya nantinya teman-teman bisa lebih cepat gitu ya paham tentang kemediaan, terus tentang cara-cara gimana sih cara dakwah di media sosial dan lain-lain gitu. Nah ini mungkin kenalannya gitu ya, teman-teman bisa panggil Fatul ya, sebenarnya bisa panggil Ihsan juga segala macam gitu. Ini pernah belajar juga di Kasih gitu di jurusan TKJ, terus pengalaman organisasinya sekarang lagi amanahnya di TCD gitu. Jadi TCD itu apa ya, mungkin kalau di kami kayak ada TFI gitu ya, Training for Instructor. Nah kalau di LDK itu ada namanya TFT, Training for Trainer, yang skala nasional lah. Setelah itu ada BSO kayak dari FSLDK namanya Training Center Daerah, dan kebetulan Fatul ada di daerah Bandung Raya gitu, kayak gitu. Jadi ada di bawah Skomda namanya, kalau misalnya di kami mungkin namanya Kamda gitu. Dan alhamdulillah innalillahnya gitu ya, jadi bapaknya teman-teman di sana gitu. Terus sempat juga di LDM jadi kabit kemediaan gitu. Jadi harapannya pengalamanku bisa dibagiin gitu ya buat teman-teman. Terus sekarang juga kerja di Tunas Unggul, mungkin teman-teman yang di Pasir Impun tahu gitu tentang Tunas Unggul. Jadi network engineer tuh, sama beberapa kali sempat pernah KP juga, pernah jadi desainer juga, pernah juga jadi staf kepegawaian teman-teman gitu. Ya mungkin kenalannya gak usah banyak-banyak, gak penting. Nah, mungkin masuk ke poinnya sebenarnya kenapa sih gitu ya kita harus dakwah gitu. Sebenarnya ini udah dijelasin banyak panjang oleh lebar. Mungkin teman-teman dulu di apa namanya DM1 juga dijelasin kenapa harus gabung gitu ya di jalan ini. Karena kita sadar betapa menyedihkannya kita sebenarnya, betapa ya lemahnya kita, makanya kita butuh gitu ya orang-orang untuk ya sama-sama saling menguatkan, sama saling mengajak gitu ya, untuk sama-sama berada di jalan kebaikan. Sebenarnya konsepnya kalau misalnya ngambil konsep dari salah satu CEO gitu, salah CEO kreatif, jadi sebenarnya dakwah itu adalah ya gimana cara kita untuk ngasih tahu nih apa yang kita suka. Mungkin kayak teman-teman ada nih yang misalnya suka Naruto gitu dan pengen untuk ya ngajak temennya buat lu nonton Naruto, enak lu, keren lu. Nah, sebenarnya konsepnya sama gitu dakwah itu. Gimana caranya kita ngasih tahu orang-orang gitu ya untuk ya betapa kerennya gitu ya ada di jalan dakwah ini, walaupun memang sulit, walaupun memang ya jalannya panjang, terus nggak banyak orang yang ada di sini,
Tapi ya inilah gitu ya langkah yang kemudian kita pilih untuk bisa masuk lebih cepat gitu ya ke jannahnya Allah. Karena ya salah satu wasilah gitu ya yang Allah kasih melalui jalan dakwah ini ya teman-teman bisa lebih cepat gitu ya masuk ke jannah dibanding teman-teman ya cuma sendirian gitu, cuma fokus ibadah, cuma ya fokus dengan kegiatan personal teman-teman gitu. Jadi sebenarnya konsep dakwah itu ya tadi ya kayak ngasih tahu apa nih yang kita suka dan ngajak orang lain buat ayo nih gitu ikut ke sini gitu. Makanya sebenarnya gitu ya, salah satu mungkin ada salah satu kata-kata yang dari mungkin teman-teman kenal Habib Nurmagomedov gitu, salah satu atlet MMA gitu. Jadi sebenarnya salah orang-orang itu ya orang-orang Muslim itu adalah ya contoh gitu gimana Islam itu bisa ya menyampaikan risalahnya gitu. Jadi gini, jadi kayak nggak penting sebenarnya, bukan kurang kurang powerful tadi kita menyampaikan dakwah, tapi kita nggak menjalani itu. Gitu. Mungkin tadi dijelasin juga gitu ya di Quran As-Saff yang tadi dibacain gitu ya. Ya jangan sampai ya kita jadi duta-duta yang kemudian menjelekkan nama-nama Islam. Kayak misalnya mungkin sekarang banyak gitu ya orang-orang yang ya jadi bikin Islam terus stigmanya teroris lah, radikal lah, segala macam. Padahal sebenarnya gitu ya, kalau misalnya kita pahami Islam lebih jauh gitu ya, lebih mendasar lagi, sebenarnya nggak ada kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi peran kita gitu ya sebagai seorang Muslim yaitu tadi menjadi model buat Islam itu sendiri gitu. Dan sebenarnya tugasnya gitu ya, kalau misalnya Allah jelasin banyak gitu ya, ada di Quran surah Luqman, cuman yang paling menarik perhatian Fatul gitu ya, ya ini gitu ya, di Quran surah Ali Imran 104. Takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Jadi tugasnya gitu ya, ketika kita diturunin nih ke muka bumi gitu ya, yang pertamanya Nabi Adam gitu. Walaupun memang ini sebenarnya gitu ya, ayatnya baru baru turun gitu ya, baru Allah bikin gitu, bikin status gitu ya, di Al-Quran. Ya pada zaman Nabi cuman nah, konsepsi untuk mencegah gitu ya, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah iya benar, dan mencegah dari yang mungkar itu udah ada gitu semenjak Nabi Adam ada. Oke, misalnya ya sebagai Nabi kan perannya sebenarnya fungsinya itu memberikan kepada dengan informasi gitu ya, kepada manusia bahwa ya ini yang benar dan ini yang salah gitu. Jadi dan orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang beruntung gitu. Dan tadi ya mengambil langkah akseleratif supaya kita bisa masuk ke jannahnya lebih cepat. Terus yang perlu kita pahami juga bahwa ya setiap orang punya jalan dakwahnya masing-masing, gitu. Cara dakwahnya masing-masing. Mungkin kalau misalnya teman-teman pernah lihat gitu ya, bahwa ada yang mungkin menyampaikan bahwa jangan dakwah dengan ada variabel orang kafirnya gitu, kayak misalnya bawa karakter-karakter Korea atau misalnya bawa karakter-karakter yang bisa dibilang ya non muslim gitu ya sebagai modelnya. Tapi sebenarnya banyak juga yang kemudian ya tertarik masuk Islam gara-gara ya tadi ya poster-poster kayak gitu ataupun ya orang-orang yang dia idolain. Jadi sebenarnya ketika kita memilih jalan ini ya kita harus sadar bahwa setiap orang punya jalan ninjanya masing-masing gitu. Nggak semuanya sama. Mungkin yang di LDK mereka dakwah dengan syiar, yang anak kami cara dengan cara ya siasah gitu ya, dengan cara politik dan segala macam dan banyak hal lain. Jadi ya tugas kita sebenarnya yang memahami bahwa kita harus saling melengkapi dan sadar bahwa peran di dakwah itu banyak gitu. Dan nggak perlu semuanya kita ambil, cukup kita fokus dan juga ya dengan jelas dengan apa ya bisa dibilang jangan coba-coba bukan jangan coba-coba lebih fokus gitu ya untuk mendalami dan mengahlikan diri pada hal tersebut kayak misalnya contoh kami ya emang mungkin bisa gitu ya ketika kita dakwah secara ekonomi segala macam misalnya jadi kaya atau segala macam cuman ya ketika kita masuk kami kita sadar bahwa ya kita memilih jalan yang ada di kami itu ya untuk menjadi ini gitu ya masuk prestasi itu segala macam. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk syiar bisa ke LDM atau misalnya teman-teman mau memperbagus hafalan bisa ke posku bisa ke Quran gitu ya bisa ke apa sih namanya ya ada gitu ya. Jadi setiap hal yang kemudian kita lakukan kita harus menjalani peran kita dengan
hal-hal yang kita usahakan yang terbaik gitu. Dan nggak boleh gitu ya kita sebagai seorang muslim gitu ya menyalahkan jalan ninjanya orang-orang, kayak misalnya mungkin yang radaan gitu ya, ada yang jalannya dengan cara mengadvokasikan khilafah, ada yang caranya dengan ya tarbiyah, ada yang jalannya ini. Jadi sebenarnya ya setiap orang punya jalan ninjanya masing-masing. Cuman tugas kita gitu ya sebagai manusia untuk saling yang mengingatkan ketika memang sudah keluar dari koridornya, kayak misalnya ada yang mencoba untuk rakit bom segala macam gitu, itu harus kita kasih tahu, oh itu salah gitu, itu nggak bener gitu, harusnya kalau misalnya Islam kayak gini gini gini, tapi dengan ya cara-cara yang baik, bukan dengan ya bukan dengan cara menghakimi dan segala macam. Nah terus menurut teman-teman gitu ya, kira-kira di mana sih ya tempat dakwah paling tepat dan efisien di waktu sekarang gitu? Mungkin bisa jawab di kolom komentar. Menurut teman-teman aja. Ada lagi selain sosial media? Dua. Udah ketiga ada. Resmi. Oke. Oke. Yang kita sambil apa yang kemudian teman-teman tadi bilang ya, sosmed itu bisa bilang ya cara yang paling efisien dan efektif sekarang gitu ya di masa pandemi, dengan banyaknya rukhsah dan banyaknya uzur yang diberikan gitu ya sama Allah ketika masa pandemi. Ya kayak misalnya biasanya kita ke kajian bisa kita ngobrol, atau misalnya ketemu teman-teman di jalan gitu ya untuk misalnya ikut kajian segala macam, sekarang udah nggak bisa, harus pakai masker, nggak boleh ya nggak boleh sembarang salaman, nggak boleh ini segala macam. Jadi banyak uzur yang kemudian bisa kita manfaatkan sebenarnya. Terus yang biasanya kajian di masjid, di mana gitu, di IKU gitu, sekarang harus online gitu. Kayak misalnya sekarang lewat Zoom, padahal biasanya bisa misalnya workshop sambil ngajarin desain segala macam. Itulah yang kemudian menjadi keterbatasan kita yang harusnya gitu ya, kita sebagai seorang muslim memanfaatkan itu gitu. Dengan ya dengan kejadian pandemi ini kita bisa banyak belajar tentang teknologi, bisa belajar tentang gimana cara memahami ya kader-kader kita, gimana caranya memahami betapa buruknya gitu ya ikatan kita, hubungan kita dengan Allah, dan banyaknya banyak banget yang kemudian bisa kita jadikan pelajaran di masa pandemi. Walaupun memang ketika kita ketemu langsung gitu itu lebih wow, tapi dari sini juga kita banyak belajar gitu, bukan cuma apa namanya, bukan cuma tentang cara soal dakwah, tapi dengan juga cara memahami orang lain untuk kemudian ya memasukkan input terbaik gitu ya, memilih metode dakwah terbaik untuk teman-teman kita ataupun orang-orang yang kemudian kita mau dakwah. Dan ternyata gitu ya teman-teman, faktanya dari 274 9 juta orang gitu ya di Indonesia, itu 170 jutanya adalah pengguna aktif media sosial. Ini kan merupakan apa ya, angka yang cukup luar biasa gitu ya untuk apa ya, angka di masa pandemi. Karena dulu gitu ya, sebelum di tahun 2019 ke belakang itu yang make sosial media itu nggak sebesar ini ya. Kalau misalnya ngelihat datanya dari Hootsuite, terus dari apa ya, Statista segala macam, itu nggak nyampe sebesar ini gitu. Cuma ada berapa ya kalau nggak salah terakhir tuh 70-an gitu, sampai sekarang tuh udah 170 juta orang gitu. Dan ini kemudian harus kita manfaatkan gitu, sebagai seorang ya kader dakwah gitu, sebagai seorang dai, sebagai seorang muslim, untuk ya bisa manfaatkan itu dengan cara-cara terbaik itu. Dan kalau misalnya kita lihat gitu ya di datanya, ini ngambil datanya yang Januari 2021, biasanya yang terbaru di Oktober di bulan ini, tapi cuman belum ada kayak nanti di akhir bulan. Itu untuk aplikasi yang paling sering digunakan itu ada YouTube dengan 93,8% dari 170 juta orang tadi. Terus ada WhatsApp, terus ada Instagram. Jadi dengan kita tahu gitu ya betapa banyak orang yang kemudian menggunakan sosial media, terus kita juga tahu aplikasi-aplikasi apa yang mereka gunakan, terus mungkin juga teman-teman nanti bisa bikin survei gitu ya, dengan ada berapa banyak sih orang-orang yang kemudian menggunakan sosial media di UIN.
biasanya gunain apa dan segala macam. Nah itu yang kemudian nanti mempermudah gitu ya jalan kita untuk menyampaikan dakwah dengan dengan cara-cara terbaik dan efisien gitu. Nah terus setelah kita tahu tadi gitu ya apa aja tadi tujuannya, terus kenapa alasannya segala macam, itu kita tentunya harus milih dong gimana sih sama siapa yang harus kita dakwahi. Kayak misalnya contoh ini dibikin mind map gitu ya. Teman-teman mau ada di lingkaran yang mana nih, ataupun teman-teman mau ngambil matku dakwah yang mana gitu. Kayak misalnya mungkin teman-teman mau di kampus aja, atau misalnya mau di Bandung, atau misalnya teman-teman beres nih dari komisariat pindah ke Kamda gitu ya, terus pindah lagi ke PP gitu ya. Nah, itu kemudian ya teman-teman yang mengikhtiarkan dengan cara terbaik gitu ya, untuk ya tadi ya memberikan dampak yang lebih luas, bukan cuma ya cuma ikut-ikutan doang, atau dia cuma ya ngegabut gitu ya, terus pengen ada namanya di organisasi. Nah itu jangan sampai itu ya terjadi. Jadi teman-teman juga harus bisa nih memetain mana yang kemudian menjadi objek dakwah teman-teman. Mungkin kayak di kaderisasi bisa ngambil objeknya mahasiswa baru, atau misalnya apa untuk PMB segala macam. Kayak misalnya dari apa namanya KP ngadain doi untuk siapa, untuk internal kami segala macam. Jadi ya tadi ya yang tadi dibilang, setiap orang punya objek dakwahnya masing-masing, tapi gitu ya bukan tidak menutup kemungkinan teman-teman mau bisa ngambil matku dakwah yang lain. Cuman alangkah lebih baiknya teman-teman fokus dengan apa yang kemudian teman-teman bisa ikhtiarkan gitu. Karena tadi di Kominfo bisa bisa nyampe reach-nya ke kampus, bisa nyampe ke Bandung, bisa nyampe ke Jawa Barat. Tapi kaderisasi enggak, segala macam. Jadi peran kita gitu ya, walaupun kita sudah tahu matku dakwahnya kita enggak beda-beda, ya tetap kita harus maksimalkan supaya nantinya ya saling melengkapi dan saling mendukung, supaya ya dakwah ini bisa menuju ke Ustadziyatul Alam gitu, bisa mencapai seluruh Indonesia untuk menerima dakwah kita gitu. Terus ya setelah kita tahu tadi ya siapa, terus tujuan dakwah apa segala macam, tentunya ya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang kemudian kita temui dengan cara-cara yang kreatif, dengan cara-cara yang kemudian apa ya, kadang mind blowing gitu. Emang apa sih kreatif itu apa? Jadi kreatif itu kalau kata Bang Toha gitu ya, jadi kemampuan kita untuk mengolah pengetahuan yang kita miliki ini, untuk bermain dengan batasan yang kita temui agar nantinya kita mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi kayak misalnya teman-teman mungkin ada gap nih kegiatan mungkin kalau contoh nyari lah di kami itu kayak kegiatan PMB, biasanya kita cuma main untuk ngajak mereka ikut kegiatan segala macam. Coba gitu ya untuk bisa lebih berani, lebih kreatif. Apakah mungkin kita bisa bikin isu yang kemudian menarik orang untuk ya kayaknya kami nih yang cocok buat ikut masuk organisasi. Misalnya mungkin contoh judul yang bisa dijadiin 10 cara untuk menghancurkan UIN ya. Simak caranya dengan cara mengikuti Zoom ini gitu. Kayak gitu. Nah, dan di sini di Zoom-nya teman-teman arahkan bahwa ya kita punya banyak masalah di kampus, kita punya banyak masalah ini. Dan salah satu ikhtiar kita untuk bisa menyelesaikan solusi itu adalah dengan gabung kami. Saya jadi bisa juga gitu ya teman-teman untuk main di hal-hal yang bisa dibilang rawan gitu ya, buat dimainin di sana. Cuman itu bukan hal yang buruk untuk dicoba gitu. Karena ya ketika kita mencoba ya kita bakal tahu dan bisa jadi pelajaran juga ke depan. Kita main di sininya, main di ambang-ambang batasnya, nggak boleh begini, nggak boleh begini gitu. Misalnya bisa tawuran antar ekstra ya, atau misalnya apa gitu ya. Yang kemudian ya bisa memicu teman-teman buat masuk misalnya kami dan segala macam gitu. Terus gimana sih gitu ya, caranya biar jadi kreatif? Itu sebenarnya banyak caranya, cuman yang biasa Fatul lakuin itu 4. Yang pertama itu tentang asosiasi. Asosiasi itu apa sih? Gitu. Asosiasi itu ketika teman-teman udah ahli gitu ya di bidang masing-masing, ya teman-teman mencoba hal itu untuk ya dicoba ke yang belum pernah dicoba. Kayak misalnya contoh teman-teman jurusan apa ya? Saya jurusan administrasi publik gitu ya, yang notabene-nya ya jarang gitu ya, yang dakwahnya secara
jelas gitu. Kan biasanya administrasi itu nggak terlalu nampak gitu ya di permukaan. Nah itu bisa coba untuk teman-teman masuk ke sana gitu, masukin cara-cara yang ada di administrasi publik ke cara-cara dakwah gitu. Kayak misalnya lebih sistematis atau lebih apa gitu. Dan misalnya teman-teman pendidikan bisa juga untuk masukin metode-metode pendidikan untuk terbiarnya gimana supaya lebih efektif segala macam gitu. Jadi coba untuk menggabungkan banyak hal untuk dapat solusi yang lebih baik dengan keahlian teman-teman gitu. Terus yang kedua itu ada sebenarnya always ask. Jadi kayak selalu bertanya tentang tentang ide yang kemudian kita milikin. Kayak misalnya tadi ya, misalnya kami mau coba untuk debat sama ekstra tentang mahasiswa terbaik itu siapa sih ekstranya. Nah itu coba untuk konsultasi lah, ngobrol segala macam, kira-kira ini baiknya, terus efektifnya, efisiennya, terus caranya gimana nantinya gitu ya. Setelah teman-teman banyak ngobrol, banyak nanya, teman-teman akan banyak dapat masukan, banyak input yang kemudian itu bakal jadi ide yang tadi ya teman-teman udah tentuin gitu, bisa lebih maksimal gitu ketika teman-teman jalanin buat idenya itu. Terus setelah itu observasi, setelah teman-teman nanya-nanya segala macam, teman-teman coba observasi ke orang-orang yang nggak pernah masuk ke lingkaran dakwah teman-teman. Misalnya kalau dulu gitu ya, satu di LDM itu tuh ketika kita bikin poster dakwah, kita coba tanya nih ke teman-teman kita yang bahkan nggak tahu gitu LDM itu apa, atau bahkan ada yang sampai musuhin tentang LDM. Kira-kira konten kayak gini bagus nggak sih menurut lu gitu? Kayak misalnya contoh konten kami terus ditanyain ke anak HMI. Nah itu kan bakal dapat view baru gitu. Jika teman-teman nanya ke suatu hal yang teman-teman nggak pernah mikirin kayak gue nggak bakal nanya dia. Tapi ketika teman-teman coba untuk tanya gitu untuk ngobrol, itu bakal dapat view yang beda gitu, bakal dapat pengalaman yang berbeda ketika teman-teman nanya ke orang ataupun observasi ke suatu organisasi mungkin atau orang yang nggak pernah dijamah sama teman-teman itu. Terus setelah itu ada eksperimen. Setelah teman-teman mengadakan itu, mengadakan apa ya kayak acara atau mungkin poster, teman-teman adain evaluasi atau misalnya mungkin ada form feedback atau apa gitu ya. Kemudian ya teman-teman yang lain gitu ya yang masih jangkauan teman-teman bisa ngasih ide. Kayak misalnya mungkin di misalnya contoh di kami gitu ya, ketika anak kominfo kirim poster bisa nanti ini beres dari poster sebulanan misalnya ya, adain form feedback buat teman-teman kira-kira apa nih yang perlu ditambah gitu kontennya atau misalnya podcast atau misalnya ketumrian gitu salto-salto tiap hari kan bisa atau apa gitu ya. Jadi adain observasi feedback gitu ya ke teman-teman yang ada di kami misalnya atau yang ada di luar dan mereka merasa bahwa oh ini organisasi gue loh gitu dan gue harus ngasih saran atau ngasih masukan gitu supaya kayaknya ini bagus deh, ini bagus deh. Itu apa gitu. Jika teman-teman punya ide, sampaikan aja gitu. Misalnya malu ke siapa, bisa sampaikan ke yang teman-teman nyaman dulu gitu. Mungkin minta tolong sampaikan ke siapa gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi caranya beda, caranya bebas gitu. Tapi tetap gitu ya, tentang tetap sesuai dengan syariat. Nah, terus ini kalau misalnya Fatul gitu, gimana sih cara nemuin solusi dari ya masalah-masalah yang ada? Coba kita untuk itu ya kalau misalnya Fatul kampus nowadays. Jadi apa yang ada di kampus hari ini misalnya? Misalnya kampus hari ini ada PMB, ada ada ini, ada itu gitu ya. Terus apa yang udah kita lakuin untuk apa ya, bisa dibilang meraih gitu ya mahasiswa-mahasiswa yang baru yang tadi gitu. Terus ada kita metain empatinya gimana gitu. Apakah apa yang mereka katakan gitu, dikatain. Apa yang mereka stigmain tentang kami atau apa, terus apa yang mereka pikirin, apa yang mereka udah lakukan segala macam. Itu bisa teman-teman coba untuk gapai gitu ya, apa yang kemudian mereka inginkan. Sehingga nantinya ya ketika kita coba untuk ngobrol, untuk berinteraksi sama mereka, kita udah tahu nih mereka maunya apa, butuhnya apa. Jadi kita punya solusi yang kemudian bisa kita terapin lebih efektif gitu. Misalnya teman-teman di yang maba gitu ya butuh bimbel buat belajar tentang apa. Nah itu bisa teman-teman coba untuk simpan tuh permintaan-permintaan itu dan coba teman-teman cari solusinya gimana. Kayak misalnya mungkin
ada dia kayak soal administrasi, mereka mau belajar dari mana, coba cari orang yang kemudian bisa administrasi dan mereka bisa ngajarin mereka untuk bimbel. Kayak mungkin Dadilah gitu segala macam. Atau misalnya teman-teman dulu mungkin kenal bimbel, salah satu bimbel gitu ya untuk masuk UIN, nah itu bisa kan jadi salah satu wasilah yang uh, calon mahasiswa baru itu belajar dari situ, dan ketika mereka masuk, oh ini loh gitu ya, organisasi yang udah bantuin gue masuk kampus, dan itulah yang nantinya bisa tarik mereka untuk minat gitu ya sama organisasi yang sekarang kita tempatin, misalnya di kami atau di mana. Terus ada yang SWOT-nya juga, ada oh ternyata mahasiswa tuh nggak sukanya gini-gini, nggak boleh terlalu lama, nggak boleh terlalu daftar segala macem gitu. Terus goals-nya apa, tentu tujuannya apa, tujuan akhirnya apakah cuma masuk kami atau misalnya pengen dia jadi kader AB sampai AB3 atau AB2 atau ikut apa gitu ya. Jadi tentuin goalnya gimana. Jangan, tapi goalnya juga harus spesifik, nggak boleh abstrak kan. Menjadikan mahasiswa yang proaktif dan apa. Nah indikatornya apa gitu. Jelasnya apa, misalnya contoh dia IPK-nya 4 setiap tahun, setiap semester, atau misalnya dia ikut mentoringnya MK hostnya jalan terus, apa. Jadi kita punya indikator yang jelas gitu, bukan indikator-indikator abstrak gitu, yang nantinya ya kita bisa mengukur gitu, oh ternyata kita kurang di sini, terus evaluasi berarti apa yang kemudian kurang menarik ataupun kurang tepat untuk dilakuin gitu. Terus masukin nih ide-ide yang menurut teman-teman kayaknya receh buat dimasukin tapi kayaknya bagus, kayak misalnya ketika MK host nonton One Piece gitu, atau misalnya Naruto atau apa, kan itu bisa gitu kan, kayaknya garing gitu, tapi bisa teman-teman masukin buat ya nanti ide teman-teman kayaknya bisa nih dimasukin ini barang ini jadi bagus gitu. Jadi teman-teman ngelakuin brainstorming sendiri ketika teman-teman ada masukin ide-ide yang udah digabung gitu, ide-ide receh segala macam. Kayak misalnya mungkin kemarin di LDM gitu ya atau jadi atau pelaksana, jadi kan permasalahan daurah biasanya ini ya, mereka sering ngomong mana nih konsumsi gitu, mana nih konsumsi, dan akhirnya kita saya harus screen konsumsinya gimana, terus adain pakai backsound Sunda gitu. Jadi kan kayak ada ya receh sih sebenarnya, cuman ketika mereka ditanya gitu apa sih yang paling diingat dari kegiatan daurah ini, oh kita ngewartek bareng terus juga ini bareng gitu. Nah, itu bisa jadi solusi yang mungkin teman-teman ya ini bagus gitu. Jadi jangan sungkan untuk ungkapin ide teman-teman gitu, walaupun receh, walaupun kadang ini apaan sih gitu. Tapi kayaknya bagus sih. Nah, itu sampein aja gitu. Terus teman-teman juga harus ngeplan nih, harus ngasih apa ya, kayak rencananya harus gimana gimana gimana, terus strateginya gimana gimana. Itu juga yang harus teman-teman pikirin. Gitu. Nah, setelah teman-teman ikut gitu ya, tahu tadi ya perang dakwah gimana, terus solve problem gimana, cara-cara kreatif gimana, dan salah satu cara efektifnya gitu ya, teman-teman ngebangun dream teamnya teman-teman gitu, kayak ngebangun ya orang-orang yang kayaknya teman-teman deket sama itu, misalnya contoh selikoannya atau misalnya hostnya gitu ya, untuk jadi ya teman dakwahnya teman-teman gitu. Kayak misalnya mungkin uh, kalau di UIN itu ada nih kayak yang startup Kosku gitu, itu kan terbentuk dari ya anak-anak UIN gitu ya yang lagi pengen punya keresahan dan segala macam, dan akhirnya mereka ngebangun dan orang-orang ya ikut ya gitu. Jadi penting banget gitu ya, karena kita tahu gitu ya jalan ini berat, terus sulit, terus terjauh banyak lah halang rintangnya gitu ya, tapi lebih ribet mending tesis. Nah ya teman-teman harus bisa pilih gitu ya, ataupun bisa teman-teman carilah orang-orang yang kemudian bisa nyokong teman-teman gitu ya untuk belajar terus di jalan ini, dan nantinya gitu ya bisa memberikan dakwah yang mungkin lebih maksimal dibanding teman-teman sendiri. Walaupun memang kalau kata Jeff Bezos gitu ya, salah satu CEO Apple, ya ketika teman-teman mau akselerasi gitu ya, mau cepat jalannya, ya teman-teman bisa jalan sendiri. Tapi ketika teman-teman mau untuk ya jalannya panjang gitu ya, jalannya istiqomah, ya teman-teman ya harus jamaah gitu, harus bareng-bareng. Walaupun Jeff Bezos nggak ngomong jamaah, gitu kan. Ya poinnya kita bareng-bareng itu lebih kuat gitu, walaupun memang nanti halang rintangnya juga jauh banyak, kayak misalnya lagi mager atau apa. Tapi ketika kita bareng-bareng itu pasti kayak ada yang nge-backup, ada yang nguatin gitu, kayak lagi malas atau apa gitu. Jadi banyak banget keuntungan yang kemudian bisa kita dapetin gitu, kita punya
lingkaran-lingkaran kebaikan yang sama-sama saling mendukung gitu. Ya mungkin kita dulu ya, kita stop dulu. Aus. Nah sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan ini nih. Mungkin teman-teman bisa jawab, bisa di chat, bisa ngomong langsung jawab. Gunung sebelum Everest yang diketahui sebagai, kan Gunung Everest diketahui sebagai gunung tertinggi dunia. Nah sebelum diketahui gunung yang tertinggi dunia itu apa? Nah, bisa jawab. Sok apa ayo? Gunung sebelum Everest yang diketahui sebagai gunung tertinggi dunia adalah gunung apa ya? Nah, kalau benar dikasih hadiah sama Japar. Teorin. Bang, bagus. Bayang. Yang lain gimana nih? Masih pada ada kan ya orangnya? Apa tidur nih? Ayo teman-teman yang bisa tahu, yang jawab, langsung jawab aja. Yang tahu. Gunung Kang Cheng juga. Gunung apa ini? Wah, Brandly sesat itu Brandly. Jadi sebelum Gunung Everest diketahui sebagai gunung tertinggi di dunia, gunung tertingginya sebelum itu apa gitu? Simpel sih pertanyaan. Memang uji fokusan lu. Ayo apa yuk? Kayaknya Taluk, pada taluk. nyerah deh ini. Taluk, taluk. Di jawabannya tetap Gunung Everest. Kok Sebelum bisa? Gunung Everest diketahui sebagai gunung tertinggi dunia, gunung Oh tertinggi di dunia itu iya. apa? Ya tetap Gunung Everest. Iya sih. Diketahui Gunung Everest. Benar, benar, benar. Satu lagi, satu lagi. Nih, tebak-tebakan. Makhluk Allah berwarna, terus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kira-kira apa? Yo apa ayo? Bukan, bukan ayam manglayang, bukan. Ibu-ibu, oke. Okay. Mind blowing sekali. Bagus, bagus. Ibu-ibu berwarna gitu. Ya ada lagi, ada lagi. Selain iguana dan ibu-ibu. Bingung. Japar udah pusing. Apa? Cluenya di bunglon. Iku-iku. Bukan. Iya sih, iku berwarna. Iya, oke. Okay. Taluk nih ya, taluk ya. Jadi jawabannya agak receh sebenarnya. Kok nggak jalan?
Nah, ini jawabannya. Itu kau, kan kau berwarna. Oh Allah. Terus juga beradaptasi kan lingkungan. Ya nggak salah sih bang. Iya. Iya, iya. Oke, kita lanjut ya. Jangan menghujat ya guys, tolong. Nah, setelah tadi gitu ya, kita udah tahu dan apa ya? Kita harus punya dream teamnya gitu. Kita harus punya teman-teman yang tadi saling menguatkan segala macam yang khusus gitu ya. Emang teman sih banyak yang misalnya contoh ya, yang ada di kami teman banyak kan. Cuman ya pasti gitu ya, kita punya teman-teman kita sendiri yang cuma dia yang menolong gitu. Dan akhirnya nge-support kita gitu, untuk tetap berada di jalan ini. Mungkin kayak misalnya di komisariat gitu ya, yang menguatkan para kadep-kadepnya adalah ya BPH dan segala macamnya. Mereka adalah dream teamnya mereka sendiri gitu. Kayak misalnya di Kominfo, yang menguatkan saling menguatkannya adalah ya bidang Kominfonya itu sendiri, gitu, departemen Kominfo itu sendiri. Jadi ya kita gitu ya sebagai orang yang tadi ya lemah, terus juga menyedihkan segala macam. Ya, kita harus punya teman-teman yang kita dia saling menguatkan. Dan setelah kita punya apa ya teman-teman yang saling menguatkan, dream teamnya gitu ya, bisa dibilang ya kita harus bisa nih punya algoritmanya itu, punya susunannya untuk kita dia bisa menyelesaikan solusi yang ada di masyarakat tadi gitu. Nah kalau biasanya Pak tuh ada 3 biasanya. Yang pertama itu ada creative brief. Mungkin kalau di Kominfo taunya content planning. Nah tapi kalau creative brief ini itu lebih spesifik. Kayak misalnya kontennya apa, terus sasarannya siapa, harus targetnya berapa, terus yang bikin posternya siapa, dan segala macam gitu. Itu lebih detail gitu ya, creative brief itu. Dan nantinya gitu ya, setelah kita punya creative brief, terus kita brainstorming sama teman-teman ya, yang dream team tadi itu, kayak misalnya Kominfo mungkin dengan tim Kominfo, kaderisasi dengan teman-teman kaderisasi, segala macam. Kita present gitu ya, kita presentasiin sama teman-teman yang ada di departemen yang kita masing-masing gitu. Dan coba nih untuk bikin produk ataupun bikin apa ya langkah solutif gitu ya yang bisa kita lakuin, kayak misalnya contoh di kaderisasi lagi ada apa nih PMB, dicoba kita untuk bikin kreatif briefnya gitu ya. Kita bikin plan-plannya untuk gimana supaya maba bisa tertarik gitu ya untuk masuk ke kami, untuk masuk ke MK kos ya, atau ya ikutan MK dan segala macam gitu. Nah, terus ada ini publikasi gitu. Kita sampaikan ke masyarakat bahwa kita ada ini, kita punya solusi ini segala macam. Dan juga setelah itu terjadi gitu, setelah publikasi, kita evaluasi nih, apakah teman-teman yang kemudian tadi kita kasih publikasi itu mereka minat kah, atau misalnya ada yang kurang kah atau apa gitu. Dan itu bisa jadi langkah progresif kita untuk terus mengevaluasi langkah gerak dakwah kita gitu. Dan gitu ya, itu mungkin yang soal planning dream team ini. Mungkin kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau ditanya lebih spesifik mangga. Nah, terus kenapa sih gitu ya? Seperti yang judul tadi di awal, kenapa sih media itu merupakan platform dakwah paling mudah gitu ya? Jadi ketika kita berbicara tentang dakwah di media sosial, kita sadar bahwa ketika kita mungkin teman-teman tahu gitu ya bahwa ketika kita menunjukkan satu kebaikan dan orang itu menjalankannya gitu ya, kita akan dapat pahala seperti orang yang melakukan itu. Nah, bayangin deh ketika teman-teman misalnya contoh bikin poster alamat surat gitu ya tiap pagi dan di-share, dan yang lakuin tiap hari banyak gitu. Itu jadi pahala juga buat teman-teman ya, ketika menunjukkan kebaikan. Misalnya setelah kita kayak alamat surat tadi ya, kita dapat yang poster itu misalnya dari Kominfo, terus kita nyebarin lagi. Nah, yang Kominfo dapat pahala jariahnya double dong. Terus kamu dapat pahala jariah juga gitu. Jadi begitu juga ketika kita terus-terusan gitu untuk nyebarin segala macam. Kayak misalnya mungkin teman-teman ikut MK Kos, ikut pekanan segala macam. Ketika teman-teman jadi apa ya, kayak trainer gitu, instruktur, dan teman-teman yang teman-teman instrukturin menjalankan apa yang kemudian teman-teman sarankan, atau misalnya teman-teman kasih tahu segala macam gitu ya. Dan dia ngasih tahu lagi ke yang lain, dia ngejalanin terus kasih tahu lagi yang lain. Itu kan jadi amal jariah yang besar banget kan ya. Nggak bisa dihitung gitu kalau misalnya terus tetap berlanjut estafeta
taujih itu misalnya atau segala macam. Jadi kan salah satu amal yang kita akan terputuskan ya, ilmu yang bermanfaat gitu. Makanya ketika kita punya ilmu dan segala macamnya gitu ya, dan bisa nih untuk disebarin, misalnya mau dibikin poster lah, atau misalnya teman bikin podcast sendiri, atau misalnya teman-teman punya proyek kebaikan sendiri yang teman-teman mau lakuin, ya pas kasih tahu gitu ya ke diri teman masing-masing, ingatkan bahwa ya inilah gitu ya jalan dakwah yang kemudian saya pilih yang nantinya gitu ya ini bisa menolong saya untuk masuk ke surga Allah gitu. Bahkan gitu ya aku pernah dapat cerita gitu ya dari salah satu materi yang gue ikutin. Jadi si pemateri ini bilang gitu ya, dia pernah nanya ke salah satu kiadah gitu ya, di salah satu organisasi. Dia nanya tentang siapa sih yang kemudian gitu ya dapat amal dapat pahala paling banyak gitu ya ketika ada di jalan dakwah. Dan ternyata jawabannya bukan ketum, bukan kaderisasi, bukan kebijakan publik atau misalnya atau apa gitu ya. Tapi yang paling banyak gitu ya, pahalanya itu adalah teman-teman dari Kominfo-nya, dari teman media. Karena ketika teman-teman misalnya kaderisasi ngadain kegiatan gitu ya, tapi nggak dibikinin poster dan segala macam, tidak tidak semenarik ketika kita dibuatin poster gitu, dan tidak akan semaksimal uh, ketika kita dibantuin sama Kominfo untuk publikasi. Jadi ketika teman-teman bikin poster gitu ya, bikin apa dan dijalanin gitu ya, ataupun disebarin dan orang-orang mau ngikutin, itu jadi amal jarihnya gitu. Terus juga media tuh cashless gitu ya, bisa dibilang tanpa biaya gitu. Ketika teman bikin poster, bikin apa gitu, mungkin ada kuota atau apa ya, tapi ketika kita coba untuk menyebarkan dakwah gitu ya, itu melalui media itu tuh biayanya nggak sebesar ketika kita misalnya offline. Misalnya kita harus mengundang ustadz ini ke sini, belum biaya ongkosnya, belum biaya bulu susu lembangnya, belum biaya uh, uang buat materi segala macam. Jadi ketika kita masuk gitu ya untuk dakwah di media, ya itu ya salah satu keuntungannya adalah ya keuangan kita tidak akan terbuang terlalu banyak gitu. Dan juga ya setiap orang bisa ngelakuinnya gitu. Mungkin kalau misalnya kita offline segala macam, ya ketika orang di masjid yang ceramah ya cuma bisa ustadz, cuma bisa orang yang dikenal, atau misalnya kalau misalnya jadi materi gitu ya, harus yang udah TFI dulu, atau misalnya harus B2 dulu. Nah, dan ketika kita uh, masuk di dakwah media, yang nggak ada batasan itu gitu, siapapun bisa melakukan, siapapun bisa ya dakwah gitu di sosial media, gitu, tanpa ada batasannya gitu. Terus juga ini merupakan salah satu jalan dakwah yang kemudian paling solutif gitu ya buat di masa pandemi sekarang, karena ya ada dia semua apa apa terbatas gitu. Kita mau ngadain kajian terbatas, kita mau ngadain doi terbatas, kita mau ke Borma aja terbatas gitu, harus vaksin segala macam. Jadi salah satu platform media ini merupakan ya jalan paling cepat gitu ya, jalan paling efisien dan efektif untuk masa pandemi sekarang. Nah, ya setiap orang pasti buka sosmed, setiap orang pasti buka sosial medianya gitu. Dan itu bisa jadi jalan ataupun wasilah gitu ya buat kita untuk nyebarin dakwah melalui ya sosial media yang mereka buka kayak gitu. Nah, mungkin itu aja ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain mangga. Tapi salah satu pesannya ya cara dakwah boleh beda, tapi tujuan kita gitu ya sebagai aktivis dakwah, sebagai muslim harus tetap sama gitu untuk mencari ridhonya Allah gitu. Dan kita gitu ya sebagai seorang muslim harus bisa mengadvokasi dan meresonansikan kebaikan, harus bisa menyampaikan dan juga menjadi rantai kebaikan baru sehingga nantinya dakwah-dakwah kita bisa memberikan dampak ataupun kebermanfaatan yang lebih berkelanjutan. Kayak gitu mungkin ya, kalau misalnya ada yang mau ditanya, saya serahkan kembali ke Pak Yan. Oke, terima kasih kepada Bang Fatul yang telah memaparkan apa ya, tentang dakwah, tentang media, dan gimana sih kita biar maksimal gitu ya memanfaatkan media ini untuk berdakwah khususnya gitu. Karena ya benar, semua orang punya media sosial, jadi semuanya itu bisa berdakwah, entah itu ya tidak harus menggunakan uang, yang penting harus kreatif gitu ya, supaya banyak orang yang ikut gitu kan, menyeru kepada Allah gitu. Nah itu juga menjadi amal jariah kita nanti
khususnya yang mempublikasikannya itu. Jadi sangat luar biasa lah ini kita manfaatkan bareng-bareng media ini. Oke, itu dari Bang Fatul ya. Silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas tadi pemaparannya. Saya buka sesi tanya jawab gitu ya buat teman-teman. Mangga sambil menunggu mungkin Bang, Anda mau nanya dulu lah. Pertanyaan dulu lah. Kan kalau tadi tuh ayat pertama gitu ya, bahwa kita tuh menyeru kepada Allah dan menjauhi kepada kemungkaran gitu, dakwah itu. Nah, mungkin kalau menyeru kepada Allah tuh mudah gitu. Maksudnya, ayo kita hari ini Al-Kahfian atau sunnah-sunnah sholat Jumat, sunnah-sunnah hari Jumat, itu kan mungkin mudah gitu ya. Tapi kalau kita nahi munkar gitu, pasti itu ada resikonya gitu. Seperti contohnya yang kemarin gitu, ada yang diserang K-popers gitu kan ya. Enggak, entah itu caranya gimana, mungkin salah atau gimana, saya kurang tahu gitu. Cuman pasti kalau kita mencegah kepada kemungkaran itu pasti ada resikonya gitu. Nah, ada nggak sih saran atau tips gitu, batasan-batasan apa saja yang tidak boleh kita singgung ke sana gitu. Ada nggak sih, Bang? Oke, oke. Ini seininya satu aja. Jadi kalau misalnya ditanya, apa sih batasan-batasan ketika kita berdakwah? Kayak misalnya contoh kemarin ada K-popers lah, terus kemarin apalagi banyak sih sebenarnya. Cuman ya ketika kita coba untuk nahi mungkar itu ada hal yang kemudian berbeda gitu dibanding kita coba untuk menyuruh pada yang ma'ruf. Itu adalah dengan metode penyampaiannya gitu. Misalnya contoh, ya ketika kita ngajak untuk dia ke kafian atau misalnya sholat dan segala macam, itu satu hal yang mudah gitu untuk ya udah ngajak aja gitu tanpa ada uh, apa ya, tidak diharuskan ada feedback gitu. Tapi ketika kita mencoba mencegah yang mungkar tadi, itu pasti ada feedback, ngapain sih lo gitu ya, untuk ngelakuin segala macam yang uh, bisa dibilang ya pasti akan ada apa sih bisa dibilang ya feedback penolakan gitu, bisa jadi kemungkinan untuk feedback penolakan. Terus gimana sih cara ngadepin orang-orang yang kayak gitu? Ya kemudian sesuaikan dengan mereka gitu. Kayak misalnya contoh, kalau yang K-popers bisa ke Bang Fatnaim gitu ya, yang emang dakwahnya di Korea gitu segala macam. Jadi kadang gitu ya, dakwah itu nggak semuanya harus dibaku hantamin gitu, nggak harus gitu. Tapi ada juga yang kemudian bisa kita coba masuk ke mereka terus nyampein apa yang kemudian bisa kita ambil hikmahnya gitu. Kayak misalnya tentang Korea, kan ada juga yang menolaknya tentang apa sih Korea gitu, misalnya campur plastik dan segala macam. Cuman tapi ada gitu ya seorang dai yang kemudian memanfaatkan itu gitu ya, untuk yang ngumpulin nih orang-orang yang suka Korea untuk tetap terus dakwah gitu ya. Walaupun mereka kita dia suka Korea terus berminat Korea, tapi kita dia diarahkan gitu pelan-pelan. Jadi perbedaannya sebenarnya lebih ke metodenya gitu, metode penyampaian. Ada yang kemudian harus pelan-pelan, ada yang kemudian bisa nih baku hantamin. Jadi disesuaikan aja gitu dengan apa namanya matunya gimana. Cuman kalau misalnya apa sih yang nggak boleh disinggung, sebenarnya kalau misalnya dakwah itu sebenarnya semua boleh disinggung gitu, karena bahkan kita kamar mandi pun ada gitu di dalam Islam. Tapi kalau misalnya kita ngomongin Indonesia paling ya sara apa gitu, yang kemudian nggak boleh disinggung. Gitu. Cuman itu dia kalau misalnya menyinggung ke arah sana, ya tadi gunain metode yang tepat gitu ya, untuk ya tadi objek dakwahnya kayak gimana. Gitu mungkin. Oke. Tadi juga sebenarnya bukan hanya K-popers gitu ya, cuman ada seperti kalau kita menggaungkan kayak LGBT gimana gitu ya, atau No Valentine gitu, pasti banyak orang yang menyerang balik pada kita gitu, kontrak kita gitu, nge-counter kita. Nah itu juga banyak gitu ya. Mungkin tadi benar sih, caranya harus mungkin diperhalus gitu ya. Yaitu. Bang, satu lagi kalau kita ini niat ya, kayak masalah Nah, niat. Kalau kita kan berdakwah tuh mungkin niatnya untuk kita bermedia itu contoh buat berdakwah, tapi boleh nggak sih kita sambil-sambil gitu ada AdSense-nya gitu. Jadi boleh nggak gitu berdakwah tapi juga mengharapkan AdSense atau
imbalan yang real gitu ya, contoh material gitu. Boleh nggak sih Bang? Oke. Sebenarnya kalau misalnya aku pernah nanya juga gitu ya ke salah satu apa bisa dibilang mentorku di media, boleh nggak sih kita berharap satu hal yang kemudian dari kita yang tadi kita dakwahkan, kayak misalnya ketika kita bikin poster dan segala macam bisa nih buat portofolio kerja gitu ya. Atau misalnya eh, kita bikin konten kreator YouTube bisa ngarepin AdSense segala macam itu boleh gitu. Cuman ya tadi ya kalau misalnya soal niat yang utamanya itu tadi harus ilah mardotillah, harus ya mencari ridhonya Allah. Kalau misalnya teman-teman sampingannya gitu ya mau coba kayaknya ini bagus nanti buat portofolio atau segala macam itu memang enggak gitu untuk mensupport dakwah teman-teman juga itu kan bagus ya. Misalnya setelah teman-teman punya biaya gitu ya untuk dakwah gitu itu kan bisa jadi peluang juga gitu buat teman-teman. Kayak misalnya mungkin banyak nih teman-teman yang ngedesain masih pakai aplikasi bajakan atau apa. Nah, ketika teman-teman mencari uang dari situ kan itu juga bisa jadi uang untuk teman-teman. Oh, nggak jadi pakai bajakan lagi. Jadi menghilangkan mudarat dari yang sebelumnya kita dakwah pakai aplikasi bajakan, tapi sekarang udah pakai aplikasi yang berbayar kayak gitu. Jadi kalau ditanya boleh mah boleh, cuman jangan sampai menggerus gitu ya niat kita untuk mencari ridhonya Allah. Kayak gitu sih. Makasih Bang. Ya, Jadi ya. kalau pakai aplikasi bajakan tapi kitanya belum punya dana tapi buat belajar gitu itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita udah bisa dikomersilkan gitu, nah itu kayaknya harus yang asli gitu ya. Oke, itu teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Mumpung masih ada nih waktunya, dikit lagi. Kalau nggak ada, ya kita cukupkan sampai sekian aja gitu ya. Izin bertanya, Kang. Oke, siapa itu? Uh, Hanisa. Jadi mau tanya tadi kan kalau ngelihat waktu perkenalan, Kang Fatul ini banyak organisasinya gitu ya. Mungkin di tiap organisasi kan beda-beda ya. Mungkin boleh diceritain gitu. Misalnya kalau dakwah di medsos, di TCD, di waktu di LM, terus di kami gitu. Kalau parameter keberhasilan media dakwahnya tuh apa gitu dari tiap organisasi tadi. Terus mungkin tadi kan karena ada bahas dream team gitu ya, boleh mungkin diceritain apa ya, gimana waktu di tim tiap organisasinya gitu? Mungkin cerita pengalaman mungkin ya? Mangga Bang Fatul, langsung dijawab. Oke, siap. Oke, itu nuhun teh Anissa. Orang. Nah, jadi kalau misalnya ditanya gimana sih pengalamannya terus indikator keberhasilan segala macam, sebenarnya jawabannya bisa dilihat ya dari LPJ organisasi tersebut. Ya. Kayak misalnya contoh di LDM, ya teman bisa lihat indikatornya apa di LPJ LDM. Kalau misalnya di kami bisa dilihat LPJ-nya. Jadi indikator kalau secara organisatoris ya, yaitu mengikuti organisasi yang tadi ya. Cuman kalau misalnya ditanya apa sih yang kemudian jadi goals-nya Fatul gitu, ketika ada di media yang tadi organisasi-organisasi tadi. Sebenarnya ya itu dia tergantung organisasinya apa. Kayak misalnya mungkin di LDM gimana caranya kemudian kita merekrut orang-orang gitu ya untuk masuk ke jalan dakwah ini. Itu kan salah satu goals juga. Kayak misalnya mungkin di kami bisa narik orang untuk minat di MKFOS. Jadi sebenarnya indikator tuh berubah-ubah gitu, tergantung itu udah selesai atau belum. Tapi kalau misalnya ngelihat ngambil contoh dari kayak misalnya mungkin di LDM, kadang kompetitif itu bagus gitu. Kayak misalnya melihat dari tahun sebelumnya, oh cuma ada berapa ratus kader gitu yang rekrut. Nah itu bisa jadi goals baru juga buat kayaknya gue harus bisa lebih gitu, harus 2 kali lipatnya segala macam. Itu goals apa ya? Goals kompetitifnya kayak gitu. Kalau misalnya melihat dari yang sebelumnya. Cuman kalau misalnya ditanya apa sih goalsnya di organisasi ya tadi ya kembangin diri sebenarnya bukan bukan apa ya, bukan karena apa segala macam karena Fatul gitu ya, orang yang percaya kalau misalnya ya organisasi ini tempat menyalurkan potensi terbaik gitu dan bisa apa ya upgrading diri ketika misalnya nyampein dakwah segala macam ya, pasti banyak kritik banyak apa banyak saran juga segala macam
Itu yang kemudian bisa bikin kita tuh berkembang, bukan cuma ya bikin poster beres, terus tapi nggak ada yang ngeritik segala macam. Tapi kalau menurut aku tuh yang kayak gitu-gitu yang malah gagal gitu buat capai goalsnya organisasi. Walaupun gitu ya, misalnya contoh desainnya bagus terus juga macam gitu ya. Tapi kalau misalnya orang-orang malah jadi nggak tertarik gitu ya buat ikut dakwah atau misalnya nggak tertarik buat ngasih masukan, saran segala macam, itu mungkin ya, kalau menurut aku itu yang bisa dibilang goals yang gagal gitu ya, buat ada di organisasi. Terus soal dream team organisasi, sebenarnya dream teamnya itu dream teamnya tergantung jabatan sih sebenarnya. Kalau Fatul, kayak misalnya mungkin di LDM kemarin gitu ya, ya dream teamnya adalah ya teman-teman medianya gitu. Kayak misalnya sekditnya, terus juga kadif, sekdif dan segala macamnya. Itu yang kemudian jadi dream teamnya. Jadi kalau misalnya ditanya dream teamnya gimana ya, tergantung organisasinya dan siapa yang kemudian bisa dijadikan berperan di situ. Gitu mungkin saya. Gimana Teh Hanisa? Ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Itu sih tadi kayaknya belum kejawab deh. Tadi kan bilangnya lihat di LPJ masing-masing organisasinya. Cuman kan nggak masuk ke semua organisasi yang dimasukin Kang Fatul gitu. Mungkin boleh disebut aja gitu. Saya juga nggak ingat Pak. Ini kalau di LDM bisa ya nanti ada LPJ-nya, LPJ medianya. Gitu. Jadi mohon maaf ya, soalnya Fatul tidak ingat juga indikator organisasinya. Mohon maaf. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Izin bertanya, Kang. Mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Kang Fatul, terkait apa ya? Terkait ketika kan ada masanya tuh footer gitu ya, ngedit tuh kayak misalnya ngedesain terus konten lagi kayak gitu kan. Terus apa ya? Apa sih yang bikin semangat lagi dari Kang Fatul tuh tipsnya bikin ngebalikin mood lagi untuk konten gitu ya, terlebih kontennya konten tentang dakwah seperti itu. Kadang mungkin ketika kita ngonten misal ngonten satu gitu ya, terus ada lagi dan memang terus berlanjut gitu ya. Terus di kepanitiaan apa ya, bagiannya konten lagi gitu ya kan, ngedesain lagi, ngedit lagi. Gimana caranya ngebalikin mood lagi ketika futur kayak gitu sih Kang. Terus Oke, kebalikin mood ya. Minum good mood ya. Enggak. Bukan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya gimana sih cara ngebalikin mood, kalau Fatul ya, Fatul tipe yang kalau misalnya nggak, kayaknya capek atau apa, kayaknya makan adalah solusi terbaik buat ngembaliin mood gitu. Tetapi kalau misalnya ditanya gimana nih kalau misalnya futur segala macam, kalau pesan gitu ya dari satu saya bilang mentor ya, misalnya Murabbi, ya ketika kita lagi futur atau apa, cobalah cari orang untuk kemudian minta dinasehati gitu. Kayak misalnya contoh, Fatul lagi futur nih, coba minta nasihat ke Kang Lutfi misalnya, Kabit Media LDM atau apa gitu ya, yang kemudian bisa ngasih masukan dan saran gitu. Terus ingat kembali gitu ya, tujuan-tujuan kita ketika kita bergabung di jalan dakwah ini apa gitu. Kalau misalnya Fatul gitu ya, nah ketika misalnya contoh lagi futur, apa yang Fatul ingat itu biasanya ya Fatul ingat gitu bahwa ya ketika masuk ke jalan dakwah ini ya inilah jalan akseleratif, jalan cepatnya, jalan orang dalamnya gitu ya, untuk masuk ke surga. Ketika ya kita capek atau apa, nanti ada orang lain yang kemudian bisa masuk lewat orang dalam ini gitu. Jadi harus segera dipikirin gimana caranya biar jangan lemes-lemes lagi kayak gitu. Terus juga ya sadar bahwa ya jalan dakwah ini sulit ketika misalnya teman-teman futur, teman-teman lelah, capek gitu ya. Ya emang kayak gitu gitu, habitat apa ekosistem dakwahnya kayak gitu. Jadi kalau Fatul mah tadi ya, kalau misalnya ngembalin mood makan, tapi kalau misalnya ngembalikin dari futur, kita dia balik lagi lihat niatnya,
Terus balik lagi tujuannya ketika kita masuk di jalan dakwah ini, kita misalnya masuk ke suatu organisasi gitu ya untuk menyelesaikan dakwah di sana. Terus ya tadi minta nasihat ke orang-orang yang kemudian bisa nih gitu ya untuk ngasih kita nasihat supaya kita nggak futur lagi. Kayak gitu sih. Kalau Fatul ya, cuman ya kalau misalnya disesuaikan dengan ya teman-teman gitu, karena solusi itu sebenarnya kayak obat gitu. Ada teman-teman yang ketika emah gitu ya, cocoknya sama promah, ada juga yang cocok sama diapat, ada juga cocoknya yang sama apa gitu ya. Ya disesuaikan aja gitu sama obat yang teman-teman cocok gitu ya, supaya ya teman-teman cepat sembuh. Begitu mungkin Teh Azara. Ya Kang, hatur nuhun. Alhamdulillah sudah terjawab. Oke, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan teman-teman? Hmm, sepertinya sudah tidak ada ya. Oke, berhubung sudah tidak ada lagi yang bertanya nih, Bang, kita akhiri aja ya pertemuan kelas media pada malam hari ini. Mungkin nanti bisa dilanjut di kelas media yang selanjutnya dengan pemateri yang berbeda. Jadi teman-teman tungguin aja gitu ya. Pantengin terus IG kami aja. Nah, itu mungkin sekarang yang terakhir yaitu doa yang akan dibacakan oleh saudara siapa ini? Gak ada. Yul bisa nggak Yul? Ada Tumrian. Tumrian apa kabar? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Jarang lihat Tumrian. Boleh kemarin ke Iko aneh. Oh iya, teman kesini kan ke Iko. Tuh mah datang teh udah mau selesai nih. Iya, tadi jalannya nonton ya. Ya nggak apa-apa. Patul dan Ini ada rekam kok nanti di-upload di YouTube kok. Oh iya, siap. Nah. Boleh Yaudah, nyampe itu kayak gitu Patul. Oh, gaya Bang Fatul mah. Oke, ini udah mau terakhir Tumrian. Antum mau doa nggak? Oh enggak, saya didoain. Sama Siapa ya? Yul bisa nggak Yul doa? Masih ada? Wah, kayak gitu nggak ada. Oke, ya udah. Aneh aja yang doa ya. Oke, teman-teman, sebelum kita berdoa, marilah kita tundukkan mata dan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad samat ala muhabbatik wa taqas ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wathikillahumma rabbitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu wa asra suduraha bi faidil iman bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahya bi ma'rifatik wa amit ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin wal mustadafina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke, teman-teman, terakhir mungkin ya silahkan yang bisa kameranya di-on-kan silahkan dibuka gitu. Yang nggak bisa nggak apa-apa. Yang berhalangan. Tapi yang bisa silahkan dibuka dulu. Oke, kita akan ada foto bersama.
Terima kasih yang udah bisa. Teh Orin, Teh Yanti, Teh Azela, Teh Humairah, ada lagi Teh Hanisa, Kang Rizky, Teh Fitri Nurul Falah, Teh Gina, Teh Fauzia, Teh Adilah, Kang Rahman, Teh Ai. Orin dan Yanti itu satu paket. Iya ini. Itu jaga Oh. jarak, Teh. Jaga jarak. Jaga jarak pakai masker itu. Oke, udah ya. Abang. Silahkan. 1, 2, 3. Oh itu pipa. A doang. Sekali lagi lah. 1, 2, 3. Oke. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menyempatkan waktunya di malam hari ini. Semoga kita bisa memanfaatkan, memaksimalkan media ini sebagai dakwah yang terbaik gitu ya. Karena sangat mudah gitu, termudah. Oke, itu aja dari saya sebagai MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup apabila taufiq wal hidayah waridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun. Ya, sama-sama. Mas Fatul, Mas Sidik. Ya, Tebrian yang telat. Terima kasih. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Makasih. Yo, mangga hati-hati di jalan. Yuk.